Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, masyarakat muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat kesehatan. Nah, toh hadir si Oko Masjidita untuk melaksanakan kewajiban yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat bapa salaman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah dalam segala aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Pada subuh hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita terkait dengan hal-hal yang terkadang kita lakukan di dalam salat tapi sebenarnya itu tidak boleh. Dina wading ipigau, artinya tidak membatalkan salat tapi bisa makruh. Ya, perbuatan makruh itu makruh pada badan kaum puasa ki ini pahangi kaum puasa ki engkaya sama puasa tami angka makarroh ko sempajang yasnya digaga kerona sempajangnya ko puasa ki naloki macarita ja biasa ki makada makarroh. Tapi ternyata di dalam salat ada juga hal-hal yang makruh. Makruh itu dalam bahasa Arab dari kata-kata karaha yakrahu. Aga batuan nakaraha na benci puang Allah Ta'ala, na caca puang Allah Ta'ala. Ya, na caca puang Allah Ta'ala ma puasa motoki macarita ya macarita monri motoki magiba motoki. Karaha yakrahu makruhun. Na caca puang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau dilakukan secara berulang-ulang bisa menjadi dosa kepada orang yang melakukannya. Yang pertama, masyarakat muslimin, di dalam salat yang kadang kita lakukan padahal ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya, itu mengangkat pandangan ke langit. Ya, biasa kicing sama sempaja kiul bakitata layase. Ya, memandang ke atas. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal Islam banyak sahabat yang kadang juga salat melakukan hal itu, mesempajangi kemudian menghadap ke atas. Nanapuadai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarihim inda du'a'i bis salah ila sama atau la tuhtafanna absaruhum. Maka dia Nabi ia rota biasa cenga riwayat sempajam milo doang. Jadi kan itu kan orang salat itu kita berdoa. Jadi kadang ada orang berdoa sempajang cenga, maka dia puang Allah Ta'ala yase cenga ini. Padahal disebutkan wa qumu lillahi qanitin, tunduk. Kita mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Nah, maka dia Nabi ya rota biasa cengar di dalam sempajang hendaklah napajalo layan tahiyanna ini kalimat yang diawali dengan dalam bahasa Arab biasanya lamut taukid, lam yang sangat melarang kemudian diakhiri dengan nun taukid, nun penegasan lagi. Lebih tegaskan, hendaklah benar-benar orang-orang yang biasa menghadapkan pandangannya ke langit itu berhenti mengarahkan pandangannya ke langit di dalam salat.
au latuhfatanna absaruhum, atau kalau narekode namilok paja, ya niscaya pandangan mereka itu akan disambar. Seakan-akan ini kata-kata masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya roto biasa cenga ilan sampajangi kerana bita isambar ilakna inacacalak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seakan-akan didoakan hal-hal yang tidak baik. Nah, itu yang pertama, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sahabat-sahabat itu mengarahkan pandangannya ke langit dengan niatnya berdoa. Berdoa, padahal itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, ada riwayatnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik, kana kiramu li Aisyah satarat bihi janib baitiha. Yaro angka horden kain horden tirai, kain horden milik Aisyah yang menutupi samping rumahnya. Yarko jendelana nabitan samping jendelana nabitan atau taroi Aisyah kain horden sebagai tirai penghalang. Kemudian ya Nabi SAW nasuro ya Aisyah makada paletero, ya amiti hilangkan pak aja mutaro ya roti ragi kuro alas magi nasuro palete Nabi SAW makada nasaba fa innahu la tasalu tasawiruhu ta'ridu li bis salat, karena sesungguhnya ia hordenge banyak warna-warnanya, atau ada nolai kapang macora lade ia atau bagaimana, yang jelas maka dia Nabi atau ada gambar-gambarnya, ada hiasan-hiasannya. Nah maka dia Nabi singkirkan tiraim itu, singkirkan gordemu nasabah sesungguhnya selalu memalingkanku dalam salat. Nah sampai Nabi tak keder kapang seakan-akan Nabi itu ada gangguannya, karena itu memalingkan pandanganku ke horden, ya ke tirai. Sehingga maka Nabi lekairo hordemu nasabah naganggu gailah dalam sempajang, selalu memalingkanku dalam salat dari kokedoi. Hadis riwayat Bukhari. Ya, hadisnya ini Bukhari, masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kadang kita di dalam salat, ya mungkin masih biasa kita lihat ada saudara-saudara kita salat tapi pandangannya kemana-mana. Ya, angka tahun lalu naitasi, angka cokil lalu naitasi. Ya, bahkan mungkin ada yang nak perhatikan itu yang bicara angka tangga-tangga ina tangga toi. Nah, ini ada riwayatnya juga dari Aisyah. Makutana Aisyah lori Nabi sallallahu alaihi wasallam makada Aisyah sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil tifati bis shalah. Utanaimi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum menoleh, ya menoleh tanpa ada keperluan di dalam salat. Jadi Aisyah radhiyallahu anha makutana lori Nabi makada maga hukumnya menoleh di dalam salat, giling dalam salat tanpa ada keperluan. Ya, jadi seakan-akan kalau ada keperluan memungkinkan saja. Kalau tidak ada keperluan maka Nabi huwa ikhtilasun yahtalisu syaitanu min salatil abadi. Setengah-tengahnya itu orang yang menoleh di dalam salat adalah mencuri di dalam salat yang dilakukan setan terhadap seorang hamba. Curian, copetan yang dilakukan oleh setan terhadap salat seorang hamba dalam salat. Jadi itu adalah copetan, pencurian. Bahkan ada yang mengatakan pencuri dalam salat. Ada orang mencuri dalam salat, itu giling-gilingnya. Ya, hadis ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis diriwayatkan oleh Bukhari di juz 1 dan Abu Dawud. Kemudian selanjutnya
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ada Ibnu Abbas ini pernah kita cerita sapu senang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bicuk mopi ini lebih mudah daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini sejak kecil tu lima cuy lori Nabi SAW, sehingga Ibnu Abbas dikategorikan salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis bersama dengan Abu Hurairah, Aisyah sendiri, kemudian Ibnu Umar. Nah, itu termasuk di antara sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Nama kedai Ibnu Abbas, umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'i wa nuhiya an yakfita asy-sya'ra was thiyaba. Napuadai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas, nama kedai, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Saya kira ini kita sudah bahas. Dalam hadis itu disebutkan 7 anggota badan. Yang pertama adalah kening, ya dahi. Tapi itunya napau Nabi dahinya na jelot tu ingat na jadi satu paket dahi dengan hidung. Kemudian kedua tangan, kemudian kedua lutut, kemudian kedua kaki. 7. Ya, saya disuruh untuk sujud di atas 7 anggota badan. Kemudian wanuhitu, saya dilarang akfita sya'ra wastiaba, dan saya dilarang untuk menahan rambut dan dilarang untuk menyingsingkan pakaian. Apa yang disebut dengan menyingsingkan? Ada orang biasa ada sebab malampe bilu anamele sujud nagetangi bilu anamele maku yang apa sujud. Ya, nagetangi bilu ana napas sujud. Kalau panjang rambut makanya kita pakai songkok. Kalau panjang rambut ya tidak usah disingkirkan, tidak usah digulung, tidak usah dinaikkan begini kemudian untuk sujud. Kan biasa ada orang yang melakukan itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lafaznya adalah miliknya Muslim. Kemudian yang ketujuh, ini yang kadang apalagi salat subuh, biasa kita sampai subuh, menguap agak senar mengalih-alih, ya mengalih-alih ilalah sempajang. Sebenarnya dilarang, tapi jika terpaksa engkau tahu nasabak dia oleh tahan mengalih-alih, ya cakarut doki mengalih-alih ki. Jika terpaksa ingin menguap ketika salat, maka hendaklah ia berupaya untuk menahannya semampunya. Ya, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabuade Nabi ta makada at-tasawubu minasyaitan. Ya, menguap itu mengale-ale itu adalah bagian daripada setan, perbuatan setan. Wa fa idza tasa'aba ahadukum falyaqrim, apabila di antara kalian mau menguap, berusahalah untuk dia menahannya mastata'a, semampunya. Jadi kalau dalam etika menguap, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya etika maka ditahan, ditutup mulut. Ya, cara menahannya menahan, kemudian juga menutup mulutnya. Ya, begitu caranya menahan dia romangali-ali tak itahan supaya kita dia tu mangali-ali. Yewai supaya dia itu mengalih-alih dengan cara, termasuk dengan cara menutup, karena kadang memang kita tidak bisa tahan. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini larangan. Adanna Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Ibnu Abbas, maka Nabi ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Maka Nabi ketahuilah bahwa saya dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi ketika ruku dan sujud
tidak boleh membaca Al-Quran. Qul huwallahu, rukui membaca Qul huwallahu ahad. Nabi tamakada saya dilarang. Berarti kita termasuk orang yang pengikutnya Rasulullah juga tidak boleh membaca Al-Quran. Ini sambungan hadis kemudian. Amma bis sujudi fa'azim rabbaka. Amma bir rukui. Ketika ruku fa'azim rabbaka. Ya, di dalam ruku agungkanlah Rabbmu, pakaraje puammu ilalang ruku. Makanya bukan Al-Qur'an dibaca, tapi makanya subhana rabbiyal azim, subhana rabbil azim atau subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Wa amma bis sujudi fajtahidud du'a. Sedangkan di dalam sujud bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Semua sujud. Jadi tidak boleh membaca Al-Quran di dalam ruku dan sujud. Di dalam ruku kita mengagungkan Allah, ya bukan tempatnya berdoa, tapi mengagungkan Allah. Makanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli boleh diulang-ulang sampai imam bilang sami Allahu liman hamidah. Ada ulama yang kemudian mengatakan masyarakat muslimin boleh membaca berulang-ulang nasabah. Makanya Nabi ta fa'azim rabbaka. Kalau beka 10 pina pamoto bangun dari ruku imam beka 10 topi ibaca subhana rabbil azim subhana rabbil azim subhana rabbil azim. Ya kita kan biasa membatasi 3 kali, tapi karena ada perintahnya maka agungkanlah Rabbmu di dalam ruku, maka boleh diulang kalau belum selesai bangun dari ruku. Wa amma fis sujudi fajtahidud du'a. Sedangkan di dalam sujud bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Di dalam sujud ada bacaan sujud. Bacaan sujud kita sudah bahas sebelumnya. Di antara wajib salat adalah membaca bacaan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli atau subhana rabbiyal a'la. Ya kita baca. Kupuran dibaca masyarakat muslimin dan ternyata imam masih sujud, ya kita berdoa. Apa doanya? Doa yang kita minta, bilang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu doa, bukan bacaan Al-Qur'an. Maka namanya ya Quran itu dibaca, padahal dilarang orang membaca Al-Qur'an. Bukan cuma doanya kita ambil dari Al-Qur'an. Kita tidak membaca Al-Qur'an. Atau doa-doa yang lain, Rabbi inni liman zalta ilayya min khairin faqir, doanya Nabi Musa alaihissalam. Atau doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Nah, doa-doa di dalam sujud. Jangan kita mengkhususkan sujud terakhir saja. Ya. Jangan kita mengkhususkan sujud terakhir, tapi boleh nasabak perintahna wa amma fis sujudi fajtahidud du'a. Di dalam sujud bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Semua sujud pertama setelah membaca wajibnya adalah membaca doa sujud subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli subhana rabbiyal a'la. Kita berdoa, apalagi kalau salat sendiri, apalagi kalau salat tahajud. Salat tahajud 8 rakaat tambah 3 witir, atau 10 rakaat tambah 1 witir. Doa berarti 20 sujud, 22 sujudnya. 22 sujudnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Egana repak doangan wading illa ko Allah taala. Ada orang nanti sujud terakhir baru berdoa. Makanya menret ni imange, letut ni imange, masalahwan ni imange depan otak boleh sujud ya, depan otak boleh sujud. Nasara kenapa nak baca mana pak doangan narunang yang mulai dari pertama. Mak biarasal lagi imange, ya moto imang masalahwan ni imange napa moto mak biarasal lagi imange, mak biarasal letoi. Ini kita ingat bahwa di antara rukun salat membaca salawat Nabi. Ya, di rakaat di tahiyat terakhir itu sebelum salam rukun salat membaca salawat Nabi. Nah ko mastamaki ma birasallah mang idapi mo igar salawat. Idapi mo igar baca salawat, mak baca salawat ni mang napaki moto ini boleh sujud terakhir tak.
Ini perlu kita hati-hati juga masyarakat muslimin. Bagus niatnya, ya, tapi ada kemungkinannya bisa hal-hal yang seharusnya dilakukan tidak dilakukan. Kemudian selanjutnya, yang biasa meloki sujud. Tapi mega engka kesti kapang yon sujud kita bersihkan. Ya, itu hal yang tidak boleh dilakukan. Bahkan ada yang pernah saya lihat meloki sujud na tiup iro kesti meniup. Ya, na warungi. Para ulama telah bersepakat atas makruhnya mengusap kerikil, kerikil sekalipun yang ada di hadapan orang-orang yang sedang salat. Karena hal tersebut menghilangkan sikap tawadu dan menghilangkan perhatian orang yang sedang salat. Diriwayatkan, ya kita kembali tadi itu di hadis yang larangan membaca Al-Quran di dalam sujud dan ruku, diriwayatkan oleh Muslim di juz 1 Sahih Muslim. Kemudian ini membersihkan tempat sujud, dia meniup atau melap-lap atau makan, disebutkan ulama menyebutkan dasarnya adalah diriwayatkan dari hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum fis salah fala yamsahil hasa wa inna rahmata tuwajihuhu. Apabila di antara kalian saat mendirikan salat, maka janganlah ia mengusap bulir-bulir pasir yang ada di tempat sujudnya, karena sesungguhnya itu merupakan rahmat yang selalu bersamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Abu Dawud, Tirmizi dan Imam An-Nasai. Ya, lafaznya adalah miliknya Imam An-Nasai. Jadi ini larangan biasa kita lakukan. Ya pokok sebelum salat ipacingi memang ni orang sujud ada nama digaga, tapi komelo ni sujud. Irite bo angka mai kasi na melo ki sujud dihapus atau di tiup. Ini juga tiup, meniup ini kan menambah. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara yang selanjutnya yang terlarang, yang ada larangannya dan tidak boleh dilakukan. Ada biasa orang sujud itu tapi tangannya ini semua sampai di siku rapat di tangan. Ya, rapat di tanah. Nah, puadai Nabi SAW dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ya'tadilu fis sujudi wa la yabsutu ahadukum dira'ihi in bisatul qalbi. Bersikap pertengahanlah ketika sujud, dan janganlah salah seorang di antara kalian membentangkan kedua lengannya menempel ke lantai, kedua tangannya mulai dari depan sampai ke belakang rapat di lantai ketika sujud, seperti yang dilakukan oleh anjing. Ya, irite itu bokai asue nareko tuda-tuda yang liu-liu biasa nanu ya, mapamula tu yolo letu mondre rapat mana kotana. Ini banyak yang biasa kita lakukan dalam salat. Nah, ini yang masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada jelas-jelas larangannya. Ya, hadis diriwayatkan dan muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, disepakati oleh kedua imam hadis yang utama. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya dilarang dalam salat adalah menahan untuk buang hajat dan hal-hal yang dapat mengganggu ketenangan hati. Ya, berdasarkan hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, maka dari Aisyah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa kalingai napuada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka la salata bi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'uhu akhbathani. Tidak sempurna salat yang dikerjakan setelah makanan dihidangkan, dan salat seseorang yang menahan buang air kecil dan buang air besar. Jadi
kebelet. Biasa istilahnya bahasa Indonesianya kebelet mau makan, siap nih makanan nih. Maka kalau kita melihat masyarakat muslimin, uzur-uzur yang membolehkan kita terlambat atau tidak salat berjamaah laki-laki, ya, uzurnya laki-laki terlambat tidak salat berjamaah di masjid, termasuk diantaranya uzur karena tersedia andrewe, tersedia makanan di rumah, kemudian dia lapar, ya, ketika dia lapar, atau memang sudah tersedia makanan yang kemungkinannya kalau ditinggalkan, ya, bisa podingi mencari masam pajak ke ingerang yang andrewe keboleh. Jadi ibu-ibu juga ko mau cawek ni tu sampaja loro aja pasadi andre. Nengerang agama bapak masam pajak nengerang saja nangir nasu peleko. Apalagi cek demi namanya tahu ko boleh mengingat-ingat salat. Di antara uzur maka boleh terlambat salat gara-gara tersedia makanan, atau tidak boleh ketika salat batani dua halangan menahan buang air besar dan menahan buang air kecil. Ya, kalau kita mau buang air besar tinggalkan baru buang, daripada tidak ada konsentrasi salat. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya diriwayatkan dari Muslim dan Abu Daud rahimahullah. Kemudian salatnya seorang laki-laki dengan pundak yang terbuka. Memang kita menyebutkan bahwa sah salatnya, diantara syarat sahnya salat adalah menutup aurat. Artinya kalau kita salat tertutup, laki-laki tertutup posina letuk riutukna sudah tertutup, maka itu memenuhi syarat sahnya salat. Tapi ada etika salat. Napuada Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laisa ala atikaihi minhu syai'an. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian salat dengan satu pakaian, melipat bawah, ya, dengan satu pakaian, atau ada kan pakaian ihram itu bagian bawahan, ya, itu dipakai satu pakaian yang tidak ada penutup sedikit pun di atas pundaknya. Hadis riwayat Muslim. Larangan ini menunjukkan atas makruhnya hal tersebut, bukan menunjukkan batalnya salat. Karena jika seorang telah menutup auratnya maka salatnya sah, meskipun tidak meletakkan sesuatu di atas pundaknya. Meskipun dalam hal ini disebutkan makruh nacaca Nabita sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin, selanjutnya adalah ini berisyarat dengan kedua telapak tangan ke samping kanan dan kiri ketika mengucapkan salam. Ini banyak sekali. Assalamualaikum ke kanan, nabuka liman namakoi. Assalamualaikum kiri, banyak sekali. Dan ini sudah ada sejak zaman Rasulullah. Ada orang pernah saya tanya, ada pengajian nakuli-kuli ni pengajian yang ulang-ulang, assalamualaikum. Ternyata alasannya Pak buka dalek. Ya, Pak buka dalek. Kita tidak tahu dari mana dasarnya orang melakukan salat dengan salam membuka tangan. Dan ternyata pada zaman Rasulullah SAW sudah ada yang begini. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, nacaritai Jabir bin Samurah makadang, kunna idza sallaina ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulna assalamualaikum warahmatullah wa asyara bi yadihi. Dulu kita nasangnya Samurah ya riolo nareko kita mengakhiri salat kita mengucapkan salam ke kanan dan salam ke kiri, wa asyara bi yadihi ilal janibaini,
kami memberi isyarat dengan tangan, melipat tangan ke kanan dan ke kiri, idal janibai, ke kiri dan ke kanan. Faqala Rasulullah SAW, na tegurki Nabi SAW makda, ala tu'mi'una bi'aidikum ka'annaha adnabu haili syamsin. Maka dari Nabi SAW, untuk apa kalian lakukan isyarat ini? Melok agak tujuan naruh isyarat itu dengan membuka telapak tangan ke kanan dan membuka telapak tangan ke kiri, seperti ekor unta yang digerak-gerakkan. Ya rataman lebih liman nama kau yang nasa Nabi tak padai ikut na unta yang apa kita kau ya tapi tak ikut na unta kau kita itu mak kau. Jadi ya nasa Nabi tak tahu apa kita lima padai ikut na unta kita berhenti. Sahabat ini dulu juga begitu. Nama kutana Nabi tak apa tujuannya itu. Kemudian melanjutkan hadis, yakfi ahadukum, cukuplah di antara kalian ayada ayadahu ala fahidihi, cukuplah bagi kalian dengan meletakkan tangannya di atas pahanya, summa yusallim, kemudian dia memberi salam ala ahihi man ala yaminihi wa shimalihi, kemudian memberi salam kepada saudaranya yang ada di kanan dan yang ada di kiri. Jadi salam itu kan salam kepada saudara-saudaranya. Masyarakat muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang makruh dan yang tidak boleh dilakukan adalah berdasarkan hadis ini tadi, hadis Abu Samurah, ya. Hadis Jabir bin Samurah diriwayatkan oleh Muslim di buku Sahih Muslim juz 1 dan Abu Daud. Kemudian selanjutnya larangan adalah hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma yahshal ladina yarfa'u ra'sahu qabla al-imami ayyahulallahu ra'sahu ra'sal himar. Dega nami tahu maka ingi ulun lebih riolo daripada imamnya, lebih duluan bangun daripada imam, Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai, ya, kepala keledai. Himar itu keledai, kuda kecil biasa melo pada kuda sebrai. Yang jelas orang yang mendahului imam. Tapi walaupun di sini disebutkan mendahului imam bangun dari sujud, tapi mendahului imam ini juga larangan secara umum, mendahului imam secara umum. Ya, mendahului imam secara umum. Nasabah naisa ni capuk ni bacaan ni mangai lebih diriulan rokok. Pernah makanya apalagi kau nak baca bang umpamanya al-ikhlas nak baca makanya imang ahad walam yakul lahu kufuwan ahad in roko elina dia nak kada imang Allahu akbar. Kita harus ikut komando, lebih tidak boleh mendahului imam. Memang kita pernah baca riwayatnya yang hal-hal yang dibolehkan. Ada orang karena lama sekali mitalak dari Nabi tak sujud nak ulunna naceleng Nabi tak pak mitalak dari sujud. Itu kan kembali sujud. Jadi secara umum masyarakat muslimin tidak boleh dilakukan. Walaupun yang tidak boleh tadi adalah hal-hal yang tidak membatalkan salat tapi memakruhkan. Makaroi ipigau adalah sembahyang tidak membatalkan salat. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pembatal salat atau hal-hal yang membatalkan salat. Ya, saya kira cukup pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita pemahaman di dalam beragama dan memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita menutup dengan membaca kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.